Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Narasi Perempuan. Pada kesempatan hari ini saya sengaja mengundang sahabat saya sebenarnya, sahabat pergerakan sih. Saya yakin sahabat-sahabat sudah nggak asing lagi sebenarnya sama orang yang ada di depan saya pada kesempatan kali ini. Bisa dikatakan dia sebenarnya ya sebagai ini sih, demonstran ulung ya di kota Keris. Karena semenjak saya kenal sahabat yang satu ini ya memang saya tahunya dia itu getol sekali ketika bicara dengan persoalan harokahnya seperti itu. Nerjang pintu birokrat itu ya memang menjadi kerjaannya gitu ya. Yang jelas ya tidak lepas dari kajian lebih dahulu lah. Kita nggak menjadi generasi yang suka ekstrim juga sebenarnya. Kalau misalkan para birokrasi itu bisa diajak untuk ya bareng menunjukkan bagaimana baiknya kota Keris ke depannya, itu saya rasa juga menjadi suatu hal yang kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita turun di gunung ya. Oke. Jadi saya nanya kabarnya dulu, bagaimana sahabat? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, sepertinya sempat masuk klinik ya. Enggak, itu isu aja itu. Sekedar ini menenangkan para birokrasi. Biar mereka punya waktu untuk istirahat. Soalnya emang saya melihatnya sampai nggak ada henti dan terus awal bagaimana sebelum ini ya baik Yang ada waktu istirahatnya itu orang sekolah dan orang kerja. Kalau perjuangan nggak ada istirahatnya. Satu jam 2 jam kadang ya. Sebentar lah. 1 jam 2 jam selesai ya. Mimpinya juga soal itu. Jadi saat tidur bukan istirahat karena mimpinya juga soal itu juga. Soal ini ya, pergulatan itu bukan dunia tipu-tipu ya. Oke. Ini sahabat Sutris, biar kita juga sahabat-sahabat di luar Narasi Perempuan itu tahu sebenarnya sahabat Sutris itu sejak kapan sih mulai mulai terjun di dunia pergerakan yang ya ini sih betul di demonstran. Sebenarnya sudah agak lama. Saya belajar demonstrasi sejak jadi mahasiswa baru. Kalau nggak salah tahun 2011. Tahun 2011 saya mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Sumeneb.
dan saya belajar demonstrasi. Awalnya ikut-ikut dulu, ikut senior dulu. Jadi follower gitu ya. Posisinya di belakang dulu, belum belajar posisinya di depan. Terus sampai hari ini alhamdulillah masih belum bosan, bahkan ya demonstrasi menurut saya adalah candu. Jadi bahkan membuat ketagihan. Jadi sudah ibaratnya ini ya, kopi ya. Ya, jadi membuat ketagihan. Kalau misalkan nggak berdemonstrasi seakan tidak nyaman, ada sesuatu yang kurang. Sakit pinggang. Ya, berarti dengan berdemonstrasi justru otot kita yang sudah mulai kendor itu akan ini ya, terus kembali. Olahraga lah. Jadi bisa melatih otot-otot yang sudah ini, dan juga bisa olah vokal juga, melatih suara juga. Tapi beda-beda ya, olah vokalnya demonstran sama vokalis itu kan beda. Ada sisi yang berbeda. Ada sisi yang berbeda. 2011 awal mula anggaplah berkenalan ya, Ya, belajar demonstrasi 2011, dan ya jelas kita sebagai warga pergerakan ya, di situ emang yang menjadi awal itu sahabat tugas, bahkan kita seangkatan nih sebenarnya. Betul. Saya pun juga masuk di dunia pergerakan tuh juga 2011 yang menjadi ini juga sih sebenarnya yang menjadi suatu hal yang menarik untuk disampaikan pula, karena hari ini banyak sahabat-sahabat itu yang ya dia terjun di dunia gerakan, tapi secara totalitasnya itu kok ya bukan lemah sih, tapi saya melihatnya masih kurang ketika sahabat-sahabat hari ini masih istilahnya, ketika misalkan kayak ada demo, lalu di kampus juga ada mata kuliah, biasanya dia akan dilema akan memilih yang mana, demo atau mata kuliah gitu. Nah makanya ini juga seiring dengan cerita yang terjadi pada tahun berapa gitu ya, kalau nggak salah sahabat Tris itu pernah kena diskorsing dari kampus gara-gara persoalan demo juga. Saya yakin itu terjadi saking totalitasnya sahabat Tris gitu Ya, mungkin cinta terhadap demonstran. Jadi mungkin bisa diceritakan juga gitu. Pertama, kalau misalkan saya bertanya bahwa ketika kita melakukan mengagendakan demonstrasi dan berbenturan dengan jadwal kuliah, nah ini menurut saya adalah pertanyaan yang saya susah untuk saya jawab. Kenapa? Karena jawaban yang akan saya keluarkan nantinya akan menjadi konsumsi dari generasi mahasiswa saat ini, sedangkan kondisi dan sistem yang ada saat saya kuliah dengan saat ini berbeda. Cuman yang jelas ketika berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa hari ini, kader-kader saya itu, saya selalu menekankan bagi aktivis, bagi teman-teman pergerakan, demonstrasi tidak wajib. Yang wajib adalah mengabdi, bahwa dalam bentuk apapun pengabdian itu mau dilaksanakan, itu adalah pilihan yang disesuaikan dengan karakter, yang disesuaikan dengan potensi teman-teman semuanya. Nah, kalau melihat tentang pengalaman saya, tentunya bisa saya ceritakan, tapi tidak untuk ditiru 100% mungkin ya, karena kondisi yang berbeda mungkin teman-teman mahasiswa ini, dan saya memahami itu. Jadi kalau nggak salah sekitar 2013, kalau nggak salah sekitar 2013 ceritanya itu saya melakukan demonstrasi, tapi bukan di pemerintahan, tapi di kampus. Pada saat itu kita menolak perubahan sistem pembayaran dari sistem SKS menuju sistem paket. Nah, sistem itu diterapkan sejak tahun 2012 dan kita mengkaji sistem itu selama lebih dari 1 tahun. Nah, selama lebih dari 1 tahun kita mengkaji, kita selalu audensikan hasilnya kepada pimpinan. Nah,
Cuman karena pimpinan dalam audiens, beberapa kali audiensi kita tidak pernah menggubris dengan alasan yang bermacam-macam dan bahkan tidak masuk akal, akhirnya kita sepakat untuk melakukan demonstrasi pada saat itu. Karena menurut kajian mahasiswa, sistem itu merugikan mahasiswa. Setelah melakukan demonstrasi di hari pertama, kita tidak ditemui oleh pimpinan kampus. Rektor nggak menemui kita. Nah, sehingga kita bertahan di kampus. Akhirnya kita segel ruang rektorat. Kita kuasai ruang rektorat. Dan kita nunggu rektor pada saat itu. Tapi rektor tidak kunjung datang sampai malam hari. Akhirnya kita bermalam di sana dan kita nginep di sana di kampus, di ruang rektorat. Waktu itu sampai menjabat sebagai freshman? Enggak, bukan. Saya masih mahasiswa biasa aja. Terus subuh saya ingat, setelah sholat subuh kita diskusi dan hasil diskusi kita memutuskan ketika gerakan kita tidak diindahkan oleh kampus, maka mungkin penyegelan kita perlu ditambah luas. Jadi bukan di hari kedua kita tidak cuma menyegel gedung rektorat, tapi kampus yang kita sebut. Nah, alasan teman-teman sederhana, kalau kemudian sistem pembayaran kampus posisinya merugikan kepada mahasiswa, uang kuliah setiap semesternya naik terus, setiap tahunnya naik terus, maka seolah-olah cuma orang kaya yang boleh kuliah dan orang miskin nggak boleh kuliah. Sehingga menurut teman-teman, kalau begitu posisinya, maka ya sekalian nggak boleh kuliah semuanya, kita tutup gerbang kampus kita saja. Ya, mungkin 3 atau 4 hari kita nyebut gerbang kampus, kita kuasai kampus itu layaknya preman mungkin ya. Jadi kita kuasai area kampus, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada perkuliahan. Sehingga di hari kelima atau keempat saya lupa, kita dibubarkan paksa oleh kepolisian. Kita dibubarkan paksa. Kemudian setelah dibubarkan paksa hari Minggu kita dibubarkan paksa, saya ingat, dan keesokan harinya hari Senin kita ada aksi besar-besaran melibatkan massa yang lebih banyak, dan beberapa hari setelahnya ada surat yang nyampe ke rumah teman-teman termasuk saya, kalau nggak salah 17 orang pada saat itu, yang diskorsing, ada yang 2 semester dan ada yang 3 semester. Saya alhamdulillah kebagian yang 3 semester. Dan ada puluhan teman-teman mahasiswa yang dapat surat peringatan dari kampus. Ceritanya begitu. Luar biasa ya, proses sebagai demonstran dan tidak hanya bergeraknya di publik ya, kemudian di ruang para pemangku kebijakan di sini, tapi juga karena kita sebagai mahasiswa saja tidak ada istilahnya kebijakan yang itu tidak beraroma keadilan terhadap mahasiswa, jelas ya itu juga harus kita kawal seperti yang telah dilakukan sampai besar. Jelas namanya ya, setiap tindakan itu pasti ada konsekuensi. Tapi yang kita nggak bisa belajar proses soal itu di totalitas ya, nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi begini, jadi kalau misalkan saya ditanya pada saat itu, bahkan hari ini mungkin saya ditanya apa, karena skorsing itu kemudian akhirnya saya mau kuliahnya lama. Dan skorsing itu bukan hanya nggak boleh masuk kelas ya, tapi kita nggak boleh masuk kampus. Jadi di pintu gerbang itu di pos satpam sudah ada foto dan nama kita. Jadi orang-orang ini nggak boleh masuk kampus. Dan kita tetap bayar. Ya sampai sengeri itu, dan kita tetap bayar di kampus. Tetap bayar. Nggak boleh masuk. Nah, artinya kuliah kita molor, biaya kita semakin bengkak. Tapi ketika saya ditanya apakah saya menyesal telah melakukan perbuatan itu, maka saya dengan yakin menjawab saya tidak menyesal. Karena apa? Karena saya juga meyakini ketika para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertaruhkan nyawanya, ditanyakan apakah menyesal memperjuangkan Indonesia, saya yakin mereka juga menjawab tidak menyesal. Saya jadi quote yang sering digembarkan sama ingat Kak Imam ya, mantan ketua cabang itu,
ya mending kita menjadi mati menjadi pilihan terbaik ketika hidup hanya menjadi sampah peradaban. Dan itu bisa mewakili apa yang disampaikan sama sahabat Putri, bahwasanya emang memperjuangkan sesuatu yang ketika tidak ada nilai keadilan ini penting untuk kita lakukan bersama sebagai warga pergerakan apapun risikonya. Betul. Oke. Kalau bicara soal ini ya, proses sampai dari tahun 2011 bahkan sampai sekarang ya artinya masih Masih. dunia demonstran, walaupun mungkin aromanya tidak maksudnya tidak seperti yang tahun-tahun 2011 seperti di komisariat, di cabang, yang sekarang barangkali masih lebih adem lah sepertinya ya. Faktor usia jadi mulai nggak sehat tambah lemah. Tadi kan ini juga sih ketika Sabtu ya selesai di ketua komisariat tahun 2014 ya, akhirnya jadi koordinator itu di Raja ya. Waktu itu kondisi skorsing kan? Masih ya. Pasca itu di cabang jadi keputusan cabang PMI Semeru selesai sepertinya juga karena ini ya kita kan nggak mungkin melakukan gerakan dan itu masih mengatasnamakan sebagai PMI kita sudah pernah di jabatan seperti itu kan, jadi kan butuh ruang agar kita itu tetap bisa bersuara di bawah terik matahari gitu ya maksudnya. Nah itu ada FKMS ya kalau nggak salah melalui FKMS sebetulnya sahabat Sutris masih getol awal persoalan saya juga pengen tahu FKMS ini seperti apa sih sebenarnya, terus bergeraknya itu di bidang apa aja Ya. Sebenarnya FKMS itu sudah lama, sudah sejak senior saya dulu. Cuman pada tahun berapa ya 2018 kalau nggak salah saya coba aktifkan kembali bersama teman-teman. Kemudian selain juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi pada pemerintah, FKMS itu juga sebagai wadah kaderisasi ya, di mana kalau kemudian kita berbicara tentang organisasi dari saya yang ini kebetulan sama. Nah, organisasi kita adalah organisasi besar sehingga kawalan itu sifatnya strategis. Sehingga untuk kawalan taktis seringkali kita kesusahan karena koordinasinya lama. Sehingga muncullah wadah taktis itu untuk mengawal isu-isu taktis sebenarnya pada awalnya. Nah, dibentuklah FKMS bersama dengan beberapa teman-teman dan kita kawalan taktis seperti kasus-kasus lokal lah, seperti misalkan isu tentang korupsi, nepotisme, pungli dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berkat dari kegigihan teman-teman, berkat dari kepercayaan masyarakat kita ada banyak hal yang kita tuntaskan dalam pengawalan. Jadi ya bisa dibilang sedikit berhasil lah. Nah, itu kemudian yang membuat kita tertarik untuk mengawal hal yang strategis. Jadi sesuatu yang kawalannya tidak jangka pendek. Artinya kalau ngawal korupsi masih bisa, pengalaman kita ngawal korupsi itu tidak terlalu lama. Nah, kita masuk ke kawalan yang lebih panjang untuk dikawal. Dan itu membutuhkan konsistensi dan alhamdulillah ternyata memang cukup panjang. Kita coba untuk ngawal persoalan lingkungan. Pada saat itu kita ngawal soal tambak udang. Ya. Semua ke kabupaten semua. Ternyata memang isu lingkungan itu kawalannya sangat panjang sekali. Kenapa? Yang pertama, isu lingkungan itu dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi misalkan berbicara tambak udang, ketika kita berbicara pencemaran lingkungan dari limbah itu yang tidak dikelola dengan baik,
maka dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Butuh 1-2 tahun, bahkan lebih lama. Nah, beda kalau kasus. Itu dia guys, bincang-bincang santai bersama demonstran. Like, comment, subscribe, and share ya guys.